Bab 311, Kota Buas. Simu, putus asa, menggertakkan giginya dan menghunus pedang uang emas, menyerang ular piton itu dengan ganas. Sementara ular piton itu bersiap, ia menyalurkan mana batinnya dan memberi energi pada ki batinnya, menghasilkan lapisan ki pelindung lain di sekujur tubuhnya dan mencoba mengeluarkan perisai roh ki pelindung. Jangan buang energimu. Ular piton iblis cincin merah, seolah merasakan perlawanan Simu, memutar tubuhnya, tekanan internalnya meningkat secara eksponensial. Dengan sekali jentikan, ki pelindung yang baru saja berhasil dikumpulkan Simu hancur berkeping-keping, mencegahnya bahkan untuk menggunakan perisai roh ki-nya. Darah dan ki Simu bergolak di sekujur tubuhnya, tulang-tulangnya berderak saat ia terancam hancur. Ki dan mana batinnya bergejolak dan bergolak. Pada saat itu, dua untai energi ini melonjak ke dalam pikirannya. Dengan dua dentuman, dua kristal, satu emas dan satu perak, hancur di dalam pikirannya saat mana dan ki menyentuhnya, berubah menjadi bayangan matahari keemasan dan bulan putih keperakan. Dalam sekejap, keduanya tiba-tiba berubah menjadi dua aliran udara, satu emas dan satu perak. Mereka menyatu dalam pikiran Simu, membentuk pusaran emas dan perak yang berputar perlahan. Dengan suara dentuman, arus panas yang sangat besar melonjak dari pusaran itu, langsung mengalir melalui tubuh Simu. Simu merasakan darahnya mendidih, dan panas yang tak tertahankan menyapunya. Saat berikutnya, cahaya putih cemerlang terpancar dari tubuh Simu. Seekor kera putih raksasa muncul dari belakangnya, seolah menghubungkan langit dan bumi. Matanya berkilat keemasan saat melirik piton setan cincin merah. Hanya dengan sekali lirikan, ia menanamkan rasa takut yang kuat dalam diri piton setan cincin merah. Rasanya seperti bertemu dengan predator yang benar-benar tak tertahankan. Ular besar itu, yang panjangnya hampir 100 kaki, gemetar tanpa sadar dan merayap ke tanah. Cengkeramannya pada Simu mengendur. Simu tertegun sejenak, tampaknya tidak dapat memahami mengapa piton setan cincin merah tiba-tiba menundukkan kepalanya ke tanah. Namun, dengan pengalamannya yang luas dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, ia tentu tak akan menyia-nyiakan kesempatan sekali seumur hidup ini. Ia segera menjentikkan jarinya. Di udara, pedang koin emas bersinar terang, langsung membesar hingga 70–80 meter. Cahaya keemasan yang menyilaukan itu menyerupai matahari keemasan. Pedang emas itu berkelebat, menebas leher ular piton itu dengan ganas. Dengan bunyi, angin berdesir di udara, dan untuk sesaat, ruang dan waktu terasa membeku. Tubuh ular piton setan cincin merah tiba-tiba menegang, garis darah terbentuk di sepanjang lehernya. Sesaat kemudian, kepalanya yang besar, seukuran rumah, tiba-tiba terlepas dari tubuhnya. Bagaikan batu besar, ia jatuh terjerembab dengan tatapan sedih. Dengan bunyi gedebuk, separuh kepalanya terbenam ke dalam lumpur. Tubuh ular raksasa itu tetap tak bernyawa, meliuk-liuk. Aliran darah merah tua yang tak henti-hentinya mengalir dari kepala yang terpenggal bagaikan air terjun, menodai tanah dan rawa-rawa di sekitarnya menjadi merah. Sementara itu, sosok bayangan kera putih raksasa di belakang Simu menghilang, seolah hanya sesaat. Simu jatuh ke tanah, ekspresinya masih linglung. Ia menggelengkan kepala, segera tersadar kembali, raut wajahnya gembira. Pada saat itu, sebuah bola cahaya merah melesat keluar dari kepala ular piton iblis cincin merah dan menghilang ke kejauhan. Mencoba kabur.
Teriak Simu, cahaya hitam memancar dari tubuhnya, dan seekor ular raksasa berkepala 4 muncul. Ular itu melesat mengejarnya, salah satu kepalanya menggigit bola cahaya merah itu. "Jangan bunuh aku, atau kau akan mati." Di dalam bola cahaya itu terdapat seekor ular merah. Mini berjuang mati-matian, tetapi tak mampu melepaskan diri. 3 kepala lainnya juga menerkam, menggigit bola cahaya merah itu, mencabik-cabiknya, dan melahapnya. Kemudian, Simu merasakan sensasi terbakar di dadanya, dan pola totem itu tiba-tiba memancarkan cahaya merah menyilaukan, menyelimuti tubuhnya. Ular piton berkepala 4 di belakangnya bersinar terang, dan kepala kelima, yang sudah mulai muncul, perlahan membesar. Wajah Simu berseri-seri gembira menyaksikan pemandangan ini. Kemudian, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Ia meraih kantong jiwa binatang di pinggangnya dan, dengan satu tangan, meluncurkan aliran jiwa binatang yang terus-menerus darinya, melesat ke siluet ular piton ganas berkepala 4 di belakangnya. Totem ular piton ganas di dada Simu bersinar terang, dan siluet ular piton ganas di belakangnya berkelap-kelip saat kepala kelima tumbuh dengan cepat. Gelombang kekuatan dahsyat bergema di dalam totem di dalam tubuhnya. Ekspresi kegembiraan melintas di wajahnya. Kekuatan totem ini luar biasa dahsyat, seolah-olah telah menembus titik kritis dan mencapai alam lain. Simu menutup matanya, merasakan kekuatan totem melonjak di dalam dirinya. Sesaat kemudian, ia tiba-tiba membukanya. Totem ular piton di dadanya bersinar terang, melepaskan kekuatan totemnya. Sisik hitam sekali lagi muncul di tubuh Simu, menutupi seluruh tubuhnya. Ia tumbuh setinggi setengah kaki, menyelesaikan transformasi totemnya dalam sekejap mata. Namun kini, sisik-sisik itu membangkitkan perasaan yang sama sekali berbeda. Cahaya berkilauan dan tembus cahaya muncul dari sisik ular itu, seolah-olah diselimuti lapisan tipis. Mata Simu tiba-tiba meledak, dan persepsinya terhadap dunia di sekitarnya mencapai tingkat yang baru. Kelima indranya mengalami transformasi drastis. Pusaran ki di dalam tubuhnya melonjak cepat, seketika berubah menjadi cairan. Aura yang tak tertandingi kuatnya terpancar darinya. Sinar cahaya hitam berkumpul di belakangnya, samar-samar membentuk bayangan ular piton berkepala 5. Tingkat bumi, gumam Simu. Setelah totemnya melampaui 5 kepala dan mengaktifkan transformasi buasnya, kekuatannya dapat langsung naik ke tingkat bumi. Simu merasakan lonjakan kekuatan yang luar biasa di sekujur tubuhnya, jauh melampaui kekuatannya sebelumnya. Ia memperkirakan jika ia menghadapi ular piton iblis cincin merah lagi dengan kekuatannya saat ini, ia akan memiliki peluang menang 70%. Situ, apa yang kau, Cair, yang turun dari langit, merasakan kekuatan dalam diri Simu dan menunjukkan ekspresi ketakutan, agak ragu untuk mendekat. Simu mengangkat alis dan melepaskan transformasi totemnya. Sisik ular di tubuhnya lenyap, dan pusaran ki cair yang berputar cepat di dantiannya berubah kembali menjadi gas, mengembalikan auranya ke keadaan semula. Cair akhirnya menghela napas lega dan mendarat di bahu Simu. Situ, kau tampak begitu menakutkan setelah transformasimu tadi. Apa kau sudah menembus tingkat bumi? Tanya Cair. Simu mengangguk. Bagus sekali. Kekuatanmu telah meningkat pesat. Bisakah kita langsung menuju puncak Lingtian? Tanya Cair bersemangat. Jangan khawatir. Aku baru mencapai tingkat bumi setelah transformasiku.
Kekuatan sebesar itu bukanlah sesuatu yang istimewa di benua Sie. Bagaimanapun, mari kita keluar dari rawa gua ular ini dulu. Setelah kita sampai di kota Rikang, kita akan mengumpulkan beberapa informasi tentang puncak Lingtian sebelum melanjutkan perjalanan. Simo berpikir cukup lama, lalu menggelengkan kepalanya. Beberapa hari kemudian, menjelang senja, Simo akhirnya muncul dari rawa gua ular. Tak jauh dari rawa, sebuah kota kelabu yang luas berdiri megah. Tembok-temboknya menjulang tinggi dan megah, membentang sejauh mata memandang. Inilah kota Rikang, kota barbar terbesar di wilayah Donghe, benua Sie. Pos-pos jaga berdiri di kedua sisi gerbang kota hitam selebar 10 seh. Di gerbang, lebih dari selusin prajurit barbar berpakaian suku ular ganas memeriksa kerumunan yang datang. Menurut peraturan, anggota suku ular ganas dapat memasuki kota secara gratis setelah mendaftar, sementara mereka yang berasal dari suku lain harus membayar biaya masuk sebesar 10 batu roh. 10 batu roh tentu saja merupakan jumlah yang sangat besar bagi rata-rata orang di benua Dongzu, setara dengan 3 atau 400 ribu tael perak. Namun, di benua Sie, mungkin karena sumber dayanya yang relatif melimpah, jumlah tersebut tampak relatif tidak signifikan. Setidaknya, dari sudut pandang Simo, para barbar lain yang mengantre di depannya semuanya membayar dengan ikhlas untuk memasuki kota. Simo menyeringai, menggumamkan beberapa patah kata pada dirinya sendiri, tetapi tanpa basa-basi lagi, ia langsung melemparkan 10 batu roh dan menuju ke kota. Saat memasuki kota, pemandangan langsung melebar. Sebuah jalan raya, cukup lebar untuk 10 kendaraan melaju berdampingan, mengarah ke depan. Hampir semua bangunan di kedua sisi jalan dibangun dari batu-batu besar, tidak hanya tampak megah tetapi juga tampak sangat kokoh. Toko-toko berjejer di sepanjang jalan, dan orang-orang datang dan pergi. Dilihat dari pakaian mereka, kebanyakan berasal dari berbagai suku barbar, meskipun ada juga beberapa manusia berjubah abu-abu. Simo familiar dengan pakaian ini, mereka adalah pengikut kultus Barat Bulan Gelap. Dilihat dari situasi di sini, kultus Barat Bulan Gelap dan para barbar tampaknya rukun. Saat itu, seorang wanita barbar ramping bercadar melewati Simo, langsung menarik perhatian Cair. Ia mengenakan gaun panjang, ketat, biru keperakan dengan benang emas, memperlihatkan separuh payudaranya dan lekuk tubuhnya yang memikat. Lengan bawahnya yang terekspos halus dan putih. Di balik kerudungnya, mata berbentuk almonnya bersinar terang. Cair langsung meneteskan air liur dan mulai mengoceh. Situ, lihat wanita itu. Wanita barbar itu, mendengar panggilan Cair, berbalik kaget dan menatap Simo, matanya berkobar penuh gairah. Simo sudah tinggi dan kuat, dengan alis tebal dan mata besar, dan dianggap tampan bahkan di antara manusia. Setelah bertahun-tahun mengalami cobaan dan kesengsaraan serta hidup dalam pembantaian, aura liarnya bahkan lebih kuat daripada beberapa pria brutal. Ditambah dengan rambut hitamnya yang tergerai, ia memancarkan rasa bangga yang alami. Citra ini tentu saja sangat memikat wanita barbar itu. Situ, wanita itu sedang melihatmu, teriak Cair. Simo melirik wanita barbar itu, menepuk kepala Cair dengan nada tidak setuju, dan berteriak, "Diam. Hei, wanita barbar ini jauh lebih seksi daripada wanita manusia. Situ, apa kau benar-benar tidak tertarik? Kau baru di sini,
jadi sebaiknya kau tetap rendah hati. Hati-hati jangan sampai ketahuan dan dimakan mentah-mentah. Ku dengar, orang barbar suka makan makanan mentah, kata Simu. Cair bergidik dan melihat sekeliling. Sepertinya tidak ada yang memperhatikan mereka, jadi ia hanya bisa menghela napas lega. Tiba-tiba, aroma harum memenuhi hidungnya. Cair menarik napas dalam-dalam dan menatap Simu dengan iba, lalu berkata, "Situ, Cair lapar. Kita tidur di tempat terbuka selama ini, dan tidak ada yang enak untuk dimakan. Berat badanku hampir turun." Simu mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Belum ada yang bisa dimakan. Kembalikan semua batu roh itu. Kau tidak boleh bicara begitu. Kau sudah kaya sekarang, jadi beberapa batu roh tidak ada apa-apanya. Makanan lezat di sini sulit didapat." "Situ," gerutu Cair sedikit tidak puas. "Kita bicarakan nanti saat makan malam." Simu berkata dengan tidak senang, lalu berjalan maju. Bab 312 Sejarah Rahasia Sie. Setelah berjalan-jalan di kota Rikang selama beberapa waktu, Simu menemukan bahwa, dibandingkan dengan beberapa kota di benua timur, meskipun ukurannya sebanding, kota ini memiliki nuansa pedesaan, terutama di area permukimannya, yang mempertahankan gaya suku barbar. Bangunan satu lantai mendominasi, sementara bangunan dua lantai atau bahkan bertingkat jarang ditemukan. Di sepanjang jalan, toko-toko utamanya menjual material spiritual, ramuan, dan material monster. Toko yang menjual barang jadi sangat sedikit. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh orang-orang barbar di benua Sie yang kurang mahir dalam perdagangan ini, sama seperti di benua timur. Namun, hal ini mungkin juga sebagian disebabkan oleh fakta bahwa berbagai sumber daya alam benua Sie belum habis. Setelah Cair mengoceh, Simu berhenti di pintu masuk sebuah toko dua lantai. Toko itu sendiri tampak dipahat dari sebuah batu hitam pekat, dengan diameter lebih dari 6 meter. Bagian batu yang dilubangi, yang membuka ruang toko yang luas, cukup unik. Toko ini menjual material spiritual, bisa dibilang yang terbesar di kota ini. Saat itu, tidak banyak pelanggan di toko, dan Simu, menikmati ketenangan, melangkah masuk. Di dalamnya, rak-rak kayu yang indah memajang beragam bunga dan herba eksotis, membuat Simu terpesona sesaat. Sea-breeze fin, Ptolacus cabra, golden chistanche, turtle mist grass. Simu mengumpulkan pikirannya dan berhasil mengidentifikasi beberapa, bergumam dalam hati. Kemampuan Simu untuk mengenali sebagian kecil barang-barang yang dipajang berasal dari koleksi teks yang ia temukan dari musuh-musuhnya selama bertahun-tahun, yang sesekali ia baca di waktu luangnya. Namun, beberapa barang yang ia kenali sungguh membuatnya takjub. Banyak dari barang-barang ini merupakan bahan utama untuk memurnikan jimat dan ramuan tingkat tinggi, berharga di benua timur dan langka di pasaran. Pada saat ini, seorang pria barbar bertubuh pendek, gempal, berjanggut ungu dan beralis tebal menghampiri Simu sambil tersenyum lebar. "Tuan, ada yang bisa saya bantu? Maukah Anda saya perkenalkan sesuatu?" Pakaian dan sikap pria ini berbeda dengan para pelayan di toko, kemungkinan besar pemiliknya. Mungkin karena melihat kultivasi Simu yang mengesankan dan sikapnya yang berwibawa, ia berbicara dengan sangat sopan. "Apakah toko Anda menjual darah saripati kera iblis?" tanya Simu. Sebuah pikiran muncul. "Tuan, Anda datang di waktu yang tepat.
Kami baru saja menerima setumpuk darah Saripati kera iblis Yunsan. Kualitasnya bagus. Apakah Anda tertarik untuk melihatnya? Tanya pria beralis tebal itu. Tapi saya ingin tahu apakah ada yang berkelas Xiantian puncak atau lebih tinggi. Tanya Simu. Ini, kera iblis Yunsan paling banter hanya berada di tahap Xiantian awal. Saya khawatir Anda akan kecewa. Tapi dengan segala hormat, jika toko kami tidak memilikinya, toko-toko material spiritual lain di kota ini mungkin juga tidak memilikinya, kata pria beralis tebal itu, agak malu. Kenapa? Kera iblis tingkat tinggi begitu sulit ditemukan. Tanya Simu. Tuan, Anda mungkin tidak tahu bahwa wilayah Donghe kami sebagian besar dihuni oleh binatang iblis seperti ular dan piton, sehingga sulit menemukan kera iblis tingkat tinggi. Wilayah Xuanhua, tempat kera iblis tinggal, jauh dari sini dan sangat berbahaya, sehingga material kera iblis tingkat tinggi jarang ditemukan di sini. Namun, dengan sedikit keberuntungan, Anda mungkin menemukannya di salah satu lelang yang sesekali diadakan di kota ini, kata pria beralis tebal itu. Simu tersenyum pahit. Sepertinya menemukan esensi dan darah kera iblis itu membutuhkan sedikit keberuntungan, jadi dia menundanya untuk saat ini. Dia hendak pergi ketika sebuah pikiran terlintas di benaknya. Ngomong-ngomong, bolehkah saya bertanya sesuatu? Tuan, tolong beritahu saya. Kalau saya tahu sesuatu, saya akan menceritakan semuanya, kata pria beralis tebal itu sambil tersenyum. Apakah Anda tahu puncak Lingtian? Tanya Simu. Anda bertanya tentang puncak ini, jadi apakah Anda akan pergi ke sana? Pria beralis tebal itu tertegun. Mulut Simu sedikit melengkung, tetapi ia tetap tidak berkomitmen. Maafkan saya karena terus terang, tapi tempat itu terlarang, kata pria beralis tebal itu sambil mengerutkan kening. Oh, kenapa Anda bertanya begitu? Tanya Simu, agak penasaran. Puncak Lingtian adalah tanah suci ras iblis, sebuah penghalang alami. Bukan hanya kami kaum barbar, tetapi bahkan binatang iblis biasa pun tidak dapat mendekatinya dengan bebas, kata pria beralis tebal itu. Tanah suci, tanya Simu, agak bingung. Saya kebetulan tahu sedikit tentang hal ini. Karena Anda tertarik, saya akan menjelaskannya sedikit, kata pria beralis tebal itu. Bagus sekali, terima kasih banyak, kata Simu. Melalui kata-kata pria beralis tebal itu, Simu akhirnya mendapatkan sedikit pemahaman tentang sejarah dan situasi terkini benua Xie. Menurutnya, benua Xie terbagi menjadi 36 wilayah, dan puncak Lingtian terletak di wilayah Naluo di bagian tengah benua. Konon, puncak ini menjulang tinggi hingga ke awan, menghubungkan langit dan bumi. Saat ini, puncak ini dijaga oleh 3 suku iblis terkuat dan dianggap sebagai tempat suci. Siapapun yang mendekatinya dilarang, dengan ancaman hukuman mati. Mengenai mengapa tempat ini disebut tanah suci ras iblis, kisahnya bermula ribuan tahun yang lalu. Pada masa itu, benua Xie hanya terdiri dari 2 ras utama, barbar dan iblis. Iblis, yang terbagi menjadi 72 suku, berjumlah besar dan menempati sebagian besar wilayah inti benua, sementara barbar, yang dipimpin oleh 10 suku utama, sebagian besar mendiami pinggiran benua. Karena prajurit totem barbar membutuhkan sejumlah besar jiwa dan material binatang iblis dari mereka untuk kultivasi, mereka sering membantai para iblis. Para iblis yang berkuasa perlahan mulai membalas dendam terhadap kaum barbar. Hal ini meningkatkan ketegangan,
yang berpuncak pada perang antara iblis dan kaum barbar. Selama seabad berikutnya, kedua suku tersebut terlibat dalam konflik tanpa henti, terlibat dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, baik besar maupun kecil, yang membuat benua Sie berlumuran darah. Kaum barbar, yang jauh lebih unggul daripada iblis dalam hal kecerdasan dan kemampuan menempa artefak magis dan spiritual melalui teknik mistis totem, berpadu dengan aliansi 10 raja barbar, bersatu melawan musuh bersama, perlahan-lahan meraih kemenangan dalam perang tersebut. Berbagai suku klan iblis sudah saling berkonflik, dan karena tidak memiliki kekuatan yang bersatu, mereka akhirnya dikalahkan satu persatu oleh kaum barbar, menderita banyak korban. Akhirnya, wilayah yang luas yang dulunya milik klan iblis diambil alih oleh kaum barbar. Dengan latar belakang ini, suatu hari, seorang raja iblis muncul dari klan iblis, menyerupai kera putih. Dengan kekuatan dahsyat, ia menaklukkan para pemimpin 72 suku iblis. Dengan menggunakan puncak Lingtian sebagai markasnya, ia memimpin para iblis melintasi benua Sie, menghancurkan kaum barbar yang dulunya kuat. Sebagian besar dari 10 raja barbar terbunuh atau terluka, dan suku-suku itu sendiri runtuh. Raja Iblis Kera Putih ini bahkan menyatakan niatnya untuk mengusir semua barbar dari benua Sie, kesombongannya tak tertandingi. Klan barbar kita terjerumus ke dalam situasi genting, kata pria beralis tebal itu. Kera Putih, mungkinkah? Hati Simo bergetar mendengar kata-kata itu, sebuah pikiran samar muncul di benaknya. Bos, dari mana Raja Iblis Kera Putih ini berasal? Cair, yang berdiri di bahu Simo, tiba-tiba bertanya. Ada yang mengatakan Raja Iblis Kera Putih turun dari langit, sementara yang lain mengatakan ia terbentuk dari iblis kuno agung yang berkultivasi secara sembunyi-sembunyi selama ribuan tahun. Namun, klan iblis umumnya percaya Raja Iblis Kera Putih turun dari puncak Lingtian. Singkatnya, ada begitu banyak pendapat yang berbeda, mustahil untuk memverifikasinya. Pria beralis tebal itu menatap Keir dengan heran dan menggelengkan kepalanya. Keir tampak hendak bertanya lebih lanjut, tetapi Simo menjentikkan jarinya, dan akhirnya ia pun tenang. Apa yang terjadi selanjutnya? Tanya Simo. Yang terjadi selanjutnya agak dramatis. Dalam situasi seperti ini, sekelompok manusia dari benua timur menyeberangi lautan ke barat, menyebut diri mereka kultis bulan kegelapan. Mereka baru saja tiba di Sie dan belum memiliki fondasi yang kuat. Entah kesepakatan apa yang mereka buat dengan raja-raja barbar, tetapi mereka mulai bekerja sama dengan suku barbar kita untuk bersama-sama melawan suku iblis. Dengan tambahan pasukan mayat hidup kultus bulan kegelapan, kekuatan para barbar meningkat pesat, dan mereka akhirnya nyaris tak mampu menghadapi suku iblis. Namun, karena Raja Iblis Kera Putih terlalu kuat, setiap pertempuran yang ia ikuti tetaplah berat sebelah. Tepat ketika kaum barbar dan kultus bulan kegelapan perlahan-lahan kehilangan kekuatan mereka, Raja Iblis Kera Putih tiba-tiba menghilang, persis seperti kemunculannya. Menghilang? Tanya Simo terkejut. Benar, tak lama setelah kepergiannya, berbagai suku iblis kembali dilanda pertikaian internal. Terlebih lagi, perang yang telah berlangsung selama seabad itu terus berlanjut, dan kedua belah pihak kelelahan, sehingga pertempuran berangsur-angsur mereda. Sejak saat itu, puncak Lingtian dikenal sebagai tempat suci di antara suku iblis. Konon, tempat itu adalah tempat Raja Iblis Kera Putih muncul dan pergi.
Suku iblis percaya bahwa suatu hari nanti, Raja Iblis Kera Putih akan muncul kembali dari sana. Petik 2. Begitu, Simu mengangguk sambil berpikir. Keduanya mengobrol sebentar, dan Simu berpamitan. Sebelum pergi, ia membeli beberapa material spiritual yang dibutuhkan untuk membuat jimat tingkat tinggi, sebagai ucapan terima kasih atas sarannya. Setelah meninggalkan toko, Simu melanjutkan perjalanannya. Sepertinya situasi di benua Xie jauh lebih rumit dari yang kita duga. Puncak Lingtian sebenarnya adalah tempat suci suku iblis. Mencapainya tidak akan mudah. Situ, apa rencanamu selanjutnya? Cair mendengarkan dengan penuh minat, tetapi sekarang merasakan hasrat yang tak terpuaskan. Simu terdiam sejenak. Coba pikirkan lagi, tapi ini sudah siang dan aku lapar. Kau sudah janji? Ayo kita cari makan dulu, teriak Cair. Petik 2. Kau makan dan minum saja seharian, jangan khawatir. Simu melirik Cair dan berkata dengan nada kesal. Kau kan tuannya, jadi tentu saja kau harus mengurus masalah merepotkan ini. Kata Cair. Simu menggelengkan kepala dan melangkah maju. Tak lama kemudian, ia tiba di sebuah restoran dengan dekorasi yang cukup mewah. Ayo kita ke sini. Simu melangkah masuk. Restoran ini sangat besar dengan dekorasi yang sangat indah dan tata letak yang sangat megah. Tuan, siapa Anda? Saat ia memasuki restoran, seorang pelayan datang menyambutnya. Siapkan ruangan yang tenang dan beberapa camilan lesat, kata Simu. Silakan bawakan anggur yang enak. Cair tiba-tiba menyela. Pelayan itu menatap Cair dengan heran. Meskipun ini benua Xie, ada banyak jenis monster, tetapi burung yang bisa berbicara itu langka. Baiklah, silakan naik ke atas. Ia segera setuju, mengantar Simu ke lantai 2. Tata letak di sini berbeda dengan lobi lantai 1, terbagi menjadi banyak ruangan pribadi, masing-masing hampir terpisah dan sangat tenang. Setelah seorang prajurit mencapai alam Xiantian, menyerap energi spiritual langit dan bumi, mereka dapat bertahan lama tanpa makan. Namun, perjalanan Simu sangat berat, dan ia sudah lama tidak makan dengan layak. Kini, ia akhirnya punya kesempatan untuk duduk. Bab 313, Pengepungan dan Pembunuh. Simu dan Cair, dipimpin oleh seorang pelayan, duduk di sebuah ruangan pribadi di lantai 2 restoran. Tak lama kemudian, seorang pelayan membawakan mereka beberapa piring camilan dan anggur berkualitas. Mata Cair berbinar, dan ia bersorak saat ia menerkam makanan dan mulai melahapnya. Simu, mengamati ekspresi Cair, tersenyum. Sudah lama sejak ia merasakan suasana santai seperti ini, dan ia merasa sedikit lega. Ia mengulurkan tangan, mengambil gelas anggur, dan menyesapnya. Anggur itu terasa begitu kuat di lidahnya, pedas dan kaya, benar-benar minuman keras berkualitas tinggi. Pada saat itu, langkah kaki terdengar lagi dari tangga. Sekelompok orang naik ke atas, dan tampaknya ada cukup banyak dari mereka. Hati Simu tergerak, dan ia mengintip keluar melalui celah pintu. Matanya sedikit menyipit. Orang-orang yang naik adalah beberapa manusia berjubah abu-abu, memegang tongkat dan pedang. Mereka adalah anggota sekte Bulan Gelap. Namun, di antara orang-orang ini, beberapa berpakaian sangat berbeda. Mereka berpakaian seperti anggota sekte Timur Bulan Gelap. Kelompok itu menempati ruangan pribadi yang lebih besar tak jauh dari ruangan mereka sendiri. Mereka menutup rapat sekat,
melindungi ruangan dengan rapat dan meredam suara apapun dari dalam. Situ, ada apa? Cair, asyik menyantap makanannya, mendongak dan bersendawa. Menyadari perubahan ekspresi Simu, ia bertanya. Simu memberi isyarat agar diam, meletakkan gelasnya, memejamkan mata, dan diam-diam menyalurkan kekuatan totemnya. Telinganya sedikit bergeser, dan suara yang mereka terima tiba-tiba semakin keras, membawa suara dari ruangan pribadi itu ke telinganya dengan jelas. Saudara Li, ini bersulang untukmu. Saudara Ba, kau terlalu sopan. Seharusnya aku yang bersulang untukmu dulu. Saudara Li, itu baru sopan. Dulu kita tinggal di daerah yang berbeda, tetapi kita berasal dari sekte yang sama. Karena kau dan saudara-saudara ini dikirim ke kota Rikang secara kebetulan, kalian adalah saudaraku, Ba Ming, dan kita akan saling menjaga. Baiklah, kalau begitu, aku akan membantumu, saudara Ba. Tentu saja tidak. Ayo, minum. Ceritakan petualanganmu di laut. Lalu terdengar dentingan gelas dan suara bersulang. Simu mengangkat alisnya ketika mendengar ini. Sepertinya selama periode ini, Sekte Timur Mingyue yang dipimpin Liu An telah berhubungan dengan Sekte Barat Mingyue. Meskipun ia tidak tahu persis situasinya saat itu, dari percakapan mereka, tampaknya para pengikut Sekte Timur ini telah diintegrasikan ke dalam Sekte Barat dan ditugaskan ke berbagai cabang di berbagai kota. Ia terkekeh pelan. Sekte Barat mungkin melakukan ini karena mereka takut akan perebutan kekuasaan oleh Sekte Timur, dengan sengaja menyebarkan para pengikut ini ke berbagai cabang. Namun, Liu An adalah orang yang sangat arogan, bertekad untuk kembali ke sini dan memanfaatkan kesempatan untuk merebut kembali Dongsu. Ia mungkin tidak mau lama-lama berada di bawah perlindungan orang lain. Sepertinya Sekte Bulan Gelap Benua Xie akan menghadapi pergolakan yang signifikan. Situ, apa yang kau tertawakan? Katakan padaku, jangan hanya menyombongkan diri, gumam Keir tidak setuju. Ini bukan apa-apa, sungguh. Hanya beberapa anggota Sekte Bulan Gelap. Simu menceritakan sekilas apa yang baru saja didengarnya dan spekulasinya. Liu An ini sangat berbahaya. Situ, hati-hati kalau kau bertemu dengannya lain kali. Keir bergidik mendengar nama Liu An, seolah-olah ia telah mendengar sesuatu yang mengerikan. Haha. Aku tidak ingin bertemu dengannya lagi, kata Simu. Ada anggota Sekte Bulan Gelap Timur di kota Rikang juga. Jika mereka mengenalimu, itu akan sangat merepotkan. Apa yang akan kau lakukan? Tanya Keir. Aku tidak ada hubungannya dengan Sekte Bulan Gelap Timur. Bahkan jika mereka mengenaliku, apa yang bisa mereka lakukan padaku? Simu mengangkat gelasnya dan menghabiskan isinya. Anggur segar mengalir ke tenggorokannya, menyegarkannya. Itu benar, di antara para penguasa istana itu, selain Liu An, mungkin ada yang tidak bisa menahanmu. Kata Keir, baiklah, karena kita sudah kenyang, ayo pergi. Simu berdiri dan berjalan keluar dari ruang pribadi. Keir buru-buru mengikutinya. Simu keluar dari restoran dan langsung menuju gerbang kota. Sudah memutuskan? Tanya Keir. Ya, ke barat. Simu mengangguk. Ia tidak tertarik dengan perselisihan antar suku di benua Xie. Ia hanya ingin meningkatkan kekuatannya sendiri sambil menuju puncak Lingtian. Saat ini, gemuruh. Suara gemuruh datang dari luar. Suaranya rendah dan keras, bahkan tanah sedikit bergetar, dan genteng-genteng rumah di kedua sisi jalan bergetar.
Di jalan, semua orang menghentikan kegiatan mereka dan melihat ke arah asal suara itu. Ada apa? Apa yang terjadi? Wajah Simo berubah. Ia segera bergerak menuju gerbang kota, mengirim Keir untuk menyelidiki. Sesaat kemudian, cahaya keemasan dengan cepat menyebar di depan matanya, dan pemandangan di tembok kota tiba-tiba terlintas di benaknya. Para prajurit barbar yang ditempatkan di pos jaga di tembok kota berdiri dalam kondisi siaga tinggi. Gerbang-gerbang besar di timur dan barat perlahan menutup. Di luar kota, di cakrawala di keempat penjuru, segerombolan besar binatang iblis tiba-tiba muncul, bergerak maju menuju kota Rikang. Ada serigala iblis, rubah iblis, dan bahkan lebih banyak ular, berdesakan rapat, setidaknya puluhan ribu. Di depan binatang-binatang yang lebih kecil itu terdapat beberapa binatang raksasa, tubuh mereka yang besar melonjak. Getaran gemuruh itu adalah suara mereka yang berlarian. Saat binatang-binatang itu mendekat, para prajurit barbar di tembok kota mulai mengubah ekspresi mereka, hampir sepenuhnya tercengang. Mengapa ada begitu banyak binatang iblis? Ini gelombang binatang buas, kita dikepung. Cepat beritahu penguasa kota. Sesaat kemudian, sesosok berdiri di sudut sebuah gedung tinggi dekat tembok kota. Itu adalah Simo, yang baru saja tiba. Ia melihat situasi di luar kota, ekspresinya berubah drastis. Pada saat itu, sebuah trompet dahsyat berdentuman dari kota, dan puluhan sosok terbang keluar dan mendarat di dinding-dinding sekitarnya. Bersamaan dengan itu, suara dengungan terdengar. 4 bola cahaya menyala dari keempat penjuru kota Rikang, menyebar dengan cepat dan berubah menjadi tirai cahaya setengah bola yang luas, seperti mangkuk terbalik, menyelimuti seluruh kota. Melihat perisai itu muncul, kerumunan yang panik di dalam kota tiba-tiba menjadi tenang. 2 sosok muncul dari kota, memancarkan gelombang tekanan yang luar biasa, dan berdiri berdampingan di udara. Dari keduanya, yang di sebelah kiri adalah seorang pria parubaya yang agung dengan jubah kuning dan ikat pinggang emas. Ia tinggi, mengenakan mahkota emas ungu. Pelipisnya sedikit memutih, tetapi tangannya seputih giok. Ia sangat tenang, memancarkan aura kekuatan yang tak terbatas. Yang lainnya adalah seorang wanita muda dengan kemeja dan rok abu-abu. Ia memiliki tubuh yang proporsional, lekuk tubuh yang anggun, senyum di bibirnya, dan pesona yang unik di alisnya. Mata Simo berkedip sedikit, memperlihatkan sedikit keterkejutan. Ia tentu saja belum pernah melihat pria parubaya bermahkota emas itu, tetapi wanita muda berok abu-abu itu tak lain adalah Pang Yu, salah satu kepala aula sekte Bulan Gelap Timur. Simo tidak terkejut dengan kehadirannya, tetapi aura Pang Yu telah berubah drastis, tak lagi tampak sedingin dan secantik dulu. Terlebih lagi, tekanan yang ia pancarkan terasa sedikit lebih kuat dari sebelumnya, membuatnya berdebar-debar. Mungkinkah wanita ini bertemu secara kebetulan dalam waktu sesingkat itu, atau mungkin energi spirit? Ual yang kaya di tempat ini telah memungkinkannya untuk tiba-tiba menembus suatu hambatan dalam kultivasinya. Simo diam-diam berspekulasi. Berikan perintah. Semua penjaga, amankan keempat tembok kota dan aktifkan semua mekanisme pertahanan, kata pria parubaya bermahkota emas itu. Suaranya pelan, tetapi langsung menggema di seluruh kota. Para penjaga kota bergegas ke tembok dan bergegas beraksi. Pilar-pilar kayu besar menjulang dari tembok, ditopang oleh busur silang besar, kereta batu, dan artefak lainnya.
Dinding-dinding ini diukir dengan rune totem barbar, menyerupai instrumen magis yang diberkati oleh formasi jimat. Tak lama setelah aksi ini selesai, binatang iblis di luar kota telah tiba dalam jarak 100 kaki dari tembok kota. Mereka tidak langsung menyerang, hanya menunggu. Namun, aura luar biasa dari binatang iblis itu saja sudah cukup untuk menakuti mereka yang ada di dalam. Pria parubaya bermahkota emas dan wanita muda berok abu-abu meringis melihat binatang iblis di luar. Mereka bertukar pandang, dan pria parubaya bermahkota emas melambaikan tangannya, mengirimkan seberkas cahaya biru menembus tirai cahaya yang mengelilingi tembok kota. Sebuah retakan muncul di tirai itu, dan keduanya melewatinya, terbang keluar kota. Aku Yukan, penguasa kota Rikang. Ini Pang Yu, master cabang Rikang dari Sekte Bulan Gelap. Aku heran mengapa kalian, sesama iblis, tiba-tiba melancarkan serangan besar-besaran ke kota Rikang. Apa kalian mencoba memprovokasi perang antara iblis dan suku manusia serta barbar kami? Suara pria parubaya bermahkota emas menggelegar bagai tsunami. Para monster iblis yang lebih lemah di bawah langsung menunjukkan ketakutan dan mundur beberapa langkah. Pada saat itu, awan energi hitam terbang keluar dari antara para iblis dan melayang di depan pria parubaya bermahkota emas dan Pang Yu. Kilatan cahaya hitam menampakkan seorang pria berjubah hitam. Meskipun berwujud manusia, ia memiliki ekor ular hitam legam yang panjang, kulitnya ditutupi sisik hitam yang tidak rata. Pupil matanya berwarna merah menyala, seperti dua titik api merah tua, garis-garis vertikal halusnya memancarkan cahaya dingin. Di jarinya terdapat cincin emas bertahtakan batu permata putih. Cincin itu tampak biasa saja, tetapi angka 67 terukir di batu permata itu. Tatapan pria parubaya bermahkota emas dan Pang Yu tertuju pada cincin emas itu, ekspresi mereka sedikit berubah. Mungkinkah Anda rekan Daois Aokui, pemimpin klan iblis Piton, yang dikenal sebagai Komandan Ular Rawa? Pria parubaya bermahkota emas merenung sejenak sebelum berbicara. Ya, saya Aokui, kata pria berjubah itu, suaranya dingin dan penuh dendam. Rekan Taois Aokui tiba-tiba memimpin sejumlah besar orang ke sini hari ini. Kira-kira apa yang mereka lakukan di sini? Tanya pria parubaya bermahkota emas. Untuk menangkap pembunuh, kata pria berjubah itu. Mendengar ini, pria parubaya bermahkota emas dan Pang Yu di sampingnya bertukar pandang, keduanya tampak sedikit terkejut. Pembunuh, tanya pria parubaya bermahkota emas. Sepupu saya dibunuh di rawa gua ular beberapa hari yang lalu, dan bahkan jiwa binatangnya diambil. Setelah diselidiki, saya mendapatkan informasi akurat bahwa pembunuhnya saat ini bersembunyi di kota Rikang. Pria berjubah itu mendengus dingin. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Simu berubah di gedung-gedung tinggi di kota. Cair juga menatap Simu dengan sangat terkejut, dan tubuhnya sedikit gemetar. Keduanya langsung teringat pada ular piton setan cincin merah tingkat bumi yang terbunuh di rawa gua ular. Bab 314, Perjanjian 3 Langkah. Hei, situ, yang dibicarakan kepala ular rawa itu, bukankah ular piton iblis bercincin merah yang kau bunuh? Tanya Cair lembut. Kurasa begitu, kata Simu santai. Ini, Cair merasa sedikit gelisah ketika mendengarnya. Apa yang kau takutkan? Tidak ada yang selamat di tempat kejadian. Mari kita lihat situasinya dulu, kata Simu. Di udara di luar kota,
Percakapan berlanjut. Aku tidak ingin mempersulitmu hari ini. Serahkan pembunuh yang membunuh sepupuku, dan aku akan membiarkan mereka mundur. Kalau tidak, aku bersumpah akan meratakan kota Rikang. Kata pria berjubah itu dingin. Kata-kata yang mulia telah memecahkan misteri di benakku. Beberapa hari yang lalu, aku menerima kabar bahwa ada monster ular piton tingkat bumi di rawa gua ular yang sedang membantai manusia dan barbar yang lewat. Kurasa itu pasti sepupumu, kan? Pria parubaya bermahkota emas itu mengerutkan kening dan berkata, "Ya, terus kenapa?" Ao Kui berkata dengan dingin. Kakakmu telah membunuh tak kurang dari 100 suku barbar dan manusia kami. Bagaimana kami akan menyelesaikan ini? Yu Ken mendengus. Lelucon. Rawa Gua Ular adalah wilayah iblis kami. Selama bertahun-tahun, kalian dan suku kalian telah memasuki wilayah itu tanpa hukuman, membunuh banyak iblis kami. Kalian sendiri yang menanggung akibatnya, kata Ao Kui. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dikeluhkan tentang pembunuhan kakakmu. Menjadi lebih rendah darinya adalah kesalahanmu sendiri. Yu Ken mencibir. Ao Kui mengamuk, cahaya gelap memancar dari tubuhnya. Tekanan mengerikan langsung menyebar. Di dalam kota, hati Simu bergetar. Kekuatan Ao Kui ini jauh melampaui ular piton iblis cincin merah, bahkan mungkin mencapai tingkat bumi akhir. Rekan Taois Ao Kui, mohon tunggu sebentar. Bolehkah saya bicara? Pang Yu, yang berdiri diam di samping, berbicara. Suaranya seperti burung oriole kuning yang muncul dari lembah, dan mereka yang mendengarnya tak kuasa menahan luapan emosi. Ao Kui mengangkat alis, melirik Pang Yu untuk kedua kalinya, cahaya gelap di sekelilingnya sedikit memudar. Rekan Daois Ao Kui, aku sudah mendengar sedikit tentang kekuatan sepupumu. Dia salah satu yang terbaik di klan. Bahkan jika Tuan Yukan menyerang secara langsung, meskipun dia yakin bisa mengalahkannya, dia tak akan bisa membunuhnya. Terlebih lagi, beberapa prajurit tingkat bumi yang tersisa di kota ini telah tinggal di dalam beberapa hari ini, dan semakin mustahil bagi mereka untuk memasuki rawa gua ular. Jika kau tidak percaya padaku, rekan Daois Ao Kui, kau bisa menyelidikinya sendiri untuk memastikan apa yang kukatakan benar. Klan iblis memiliki banyak mata-mata yang ditempatkan di luar kota, jadi kau seharusnya tahu apakah kami sudah pergi, kata Pang Yu. Kalian, klan manusia dan barbar, sungguh licik. Kalau kalian sengaja menyembunyikan tindakan kalian, bagaimana mungkin orang-orang itu bisa menyadarinya? Aku tak peduli, serahkan pembunuhnya, atau aku akan segera memerintahkan penyerangan ke kota. Ao Kui mengerutkan kening, lalu mencibir. Apa kalian benar-benar sombong? Apa kalian benar-benar membenci kami? Yukan mengerutkan kening. Hehe, kau benar. Aku, Ao, tak pernah menganggap serius kalian, orang barbar atau manusia. Berhenti bicara omong kosong dan serahkan pembunuhnya, atau kalian akan mati. Warna hitam di tubuh Ao Kui kembali menghitam. Omong kosong. Yuken murka, urat dahinya melotot, dan ia hampir meledak. Tunggu sebentar. Pang Yu melesat dan menghalangi jalan Yuken. Rekan Taois Ao Kui, jika kita berperang, apapun hasilnya, kedua belah pihak akan menderita kerugian besar. Setahu saya, ada banyak orang di klan iblis piton Anda yang mengincar posisi pemimpin klan. Bahkan jika Anda mengalahkan kami, sulit untuk mengatakan apakah Anda masih bisa duduk di singgasana pemimpin klan dengan kekuatan Anda yang sangat berkurang.
kata Pang Yu. Ao Kui mengerutkan kening, sedikit keraguan di wajahnya. Saya punya saran. Bagaimana kalau kita bertaruh? Tanya Pang Yu. Bertaruh. Ao Kui mengerutkan kening. Baik, selir dan penguasa kota Yu akan menerima 3 langkah Anda. Jika Anda tidak bisa, Anda dapat memasuki kota untuk mencari pembunuhnya tanpa keberatan. Jika kita cukup beruntung untuk menerimanya, silakan pimpin kerumunan untuk mundur, bagaimana? Kata Pang Yu. Mata Yu Ken berkilat, dan ia melirik Pang Yu, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun untuk menghentikannya. Melihat ekspresi keduanya, Ao Kui mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu terdiam beberapa saat. Kenapa? Ao Kui takut. Yu Ken mencibir, nadanya mengejek. Oke, aku akan menerima provokasimu hari ini. Setuju. Ao Kui murka mendengarnya, lalu berteriak. Kalau begitu, ayo bergerak sekarang. Pang Yu melambaikan lengan bajunya, dan tubuhnya terpental beberapa kaki. Yu Ken juga berdiri tak jauh dari Pang Yu, dengan cahaya hijau redup di sekujur tubuhnya. Para iblis, manusia, dan barbar di dalam dan sekitar kota terdiam, menyaksikan konfrontasi itu dengan ekspresi tegang. Di sebuah gedung tinggi di kota, Simu menyilangkan tangan di dada, memperhatikan 3 orang yang saling berhadapan, wajahnya menunjukkan minat yang besar. Pertarungan tingkat tinggi ini adalah kesempatan langka untuk diamati, yang akan sangat bermanfaat untuk latihannya di masa depan atau pertarungannya dengan orang lain. Situ, masalah ini gara-gara kau. Mereka hendak bertarung, tapi kau hanya menonton seolah tidak terjadi apa-apa. Gumam Cair ketika melihat Simu seperti ini. Karena dia penguasa kota, tentu saja dia harus memikul tanggung jawab untuk mempertahankan kota. Ngomong-ngomong, Pang Yu ini seharusnya baru beberapa hari di sini. Bagaimana mungkin dia punya hubungan baik dengan penguasa kota? Tanya Simu acuh tak acuh. Ngomong-ngomong, menurutmu apakah penguasa kota Yukan dan Pang Yu bisa bertahan dari 3 serangan? Tanya Keyer. Aku tidak tahu petualangan apa yang dialami Pang Yu akhir-akhir ini, tetapi kekuatannya telah meningkat pesat. Dia mungkin sudah mencapai puncak alam bulan sabit. Penguasa kota Yukan itu juga berada di tingkat bumi tengah. Dengan mereka berdua bekerja sama, kita seharusnya tidak punya masalah besar, kata Simu. Tapi jika mereka kalah, kita harus menyusun rencana. Akan sangat mengerikan jika Komandan Naga Viper Rawa itu benar-benar menemukan cara untuk menemukanmu, kata Keyer dengan sedikit khawatir. Tentu saja, Simu mengangguk. Di udara, tubuh Ao Kui bersinar dengan cahaya gelap. Kakinya memancarkan cahaya, berubah menjadi ekor ular panjang. Aura yang dipancarkannya kembali bergejolak. Ia menggenggam dengan satu tangan, dan cahaya gelap mengalir ke tangannya, mengembun menjadi tombak hitam pekat sepanjang lebih dari 3 meter. Busur-busur listrik menari-nari di batang tombak, berderak, dan tampak sangat mengerikan. Wajah Pang Yu dan Yukan juga sedikit berubah, dan tubuh mereka secara bersamaan memancarkan cahaya biru dan abu-abu. Gerakan pertama, lakukan, teriak Ao Kui, dan mengayunkan tangannya dengan kuat. Permukaan tombak listrik hitam itu menyambar petir, dan sesaat kemudian terdengar gemuruh yang menggelegar. Tombak itu muncul di depan Pang Yu dan menusuk ke arah dadanya. Dengan bunyi, embusan, tombak listrik hitam itu menembus dada Pang Yu, meninggalkan luka yang sangat besar. Wajah Pang Yu tertegun, dan ia tampak tidak bereaksi sama sekali.
Wajah orang-orang di sekitarnya juga berubah drastis. Mata Simo berkilat keemasan, dan sedikit keraguan muncul di wajahnya. Wajah Aokui tertegun, seolah ia tidak menyangka akan mengalahkan musuh hanya dengan satu pukulan. Ia tersenyum, dan ketika hendak mengatakan sesuatu, senyumnya tiba-tiba membeku. Tubuh Pang Yu tiba-tiba berubah menjadi gumpalan gas abu. Abu dan lenyap tertiup angin. Lebih dari 3 meter jauhnya, sosok Pang Yu muncul. "Terima kasih atas langkah pertamanya," kata Pang Yu sambil tersenyum. Wajah Aokui sehitam dasar panci, sangat buruk rupa. Yuken melirik Pang Yu, dengan sedikit kekaguman di matanya. Di tembok kota, kerumunan bersorak kegirangan. "Ilusi yang brilian," gumam Simo dalam hati. "Bukan masalah besar, aku sudah lama melihatnya," kata Keyer dengan acuh tak acuh. "Benarkah? Penglihatanmu begitu bagus." Simo melirik Keyer dengan heran. "Tentu saja, aku jenius paling berbakat dari klan burung beo kering," Keyer menyombongkan diri. Simo tidak tahu seberapa benar yang dikatakan Keyer, jadi dia mengabaikannya dan menatap pertempuran. "Gerakan kedua," teriak Aokui, meraihnya dengan satu tangan. Sebuah sabit hitam pekat muncul di tangannya, dan jimat hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul dari cahaya hitam pekat, tampak sangat aneh. Matanya bersinar terang, dan sabit di tangannya memancarkan cahaya hitam pekat. Kemudian, sabit itu berputar cepat di sekitar tubuh Aokui, membentuk serangkaian bayangan sabit. Kehampaan di sekitarnya beriak, bagaikan ombak di permukaan air, dan aura menyeramkan menyebar. Simo, yang berdiri di dalam kota, dapat dengan jelas merasakan tekanan yang luar biasa ini. Kilatan kengerian melintas di matanya. Jika ia mampu menahan serangan ini secara langsung, kemungkinan besar ia akan kalah. "Pergi ke neraka," raung Aokui, dan sabit hitam itu tiba-tiba berhenti, membesar puluhan kali lipat dan bergetar dengan suara berdengung. Sabit hitam raksasa itu langsung menebas puluhan kaki sebelum muncul kembali di atas kepala Pang Yu. Dalam kilatan cahaya hitam, 9 bayangan sabit raksasa yang hampir identik muncul, menelusuri lintasan aneh dan menebas ke arah Pang Yu. 9 bayangan sabit itu menghalangi semua jalur pelarian, tak menyisakan ruang untuk melarikan diri. Ekspresi Pang Yu akhirnya berubah, dan matanya memancarkan cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Detik berikutnya, tongkatnya hancur berkeping-keping. Di atas Pang Yu, kehampaan berkelebat, dan sebuah peti mati abu-abu kehitaman muncul, menyelimuti tubuhnya. Bum bum bum, 9 bayangan sabit menghantam peti mati itu, lalu langsung hancur berkeping-keping. Hanya satu sabit sungguhan yang menyambar, menembus kayu dengan retakan, meskipun hanya sedikit sebelum berhenti. Segumpal, kabut abu-abu muncul dari permukaan peti mati, melilit sabit tersebut. Cahaya hitam yang terpancar dari sabit itu dengan cepat menghilang, bahkan kilau sabit itu sendiri meredup. Wajah Aokui berubah, dan ia segera menarik sabit itu kembali dengan satu gerakan. Ia menyalurkan mana ke dalamnya, dan sabit hitam itu perlahan pulih, membawa desahan lega. Sabit spiritual ini adalah sumber kehidupannya, dan ia lebih suka kalah dalam kompetisi daripada merusaknya. Peti mati di tubuh Pang Yu berkelebat, dan sesaat kemudian kembali ke dunia lain, menampakkan tubuh Pang Yu. Wajahnya sangat pucat, seolah-olah semua mana dan vitalitasnya telah terkuras habis seketika. Di dalam kota,
Raut wajah Si Mu yang terkejut terpancar. Napas yang keluar dari peti mati memberinya perasaan menakutkan, perasaan yang hanya ia rasakan dari Raja Hantu Luotian. Rekan Daois Pang, apakah kau baik-baik saja? Yu Ken muncul di hadapan Pang Yu dengan sekejap dan bertanya. Aku baik-baik saja, hati-hati. Pang Yu memaksakan senyum, raut wajah ngeri tiba-tiba muncul di wajahnya, lalu ia berteriak. Wajah Yu Ken berubah, dan ia tiba-tiba berbalik. Kepala ular piton hitam yang sangat besar menerkam, bagaikan gunung kecil. Tubuh Aokui pun berubah ke wujud aslinya saat itu juga. Ular piton hitam raksasa itu panjangnya ratusan kaki. Saat tubuhnya berputar, ia hampir menyatu dengan langit dan tanah. Gelombang udara yang dahsyat tiba-tiba muncul, bagaikan badai yang menyapu. Bab 315, Perubahan Rencana, Selamat Festival Perahu Naga. Langkah ketiga, sebuah suara teredam keluar dari kepala ular piton hitam raksasa itu. Kali ini, Aokui tidak menggunakan sihir atau ki, hanya mengandalkan serangan fisik paling primitif. Namun, ini juga merupakan serangan terkuatnya. Wajah Yu Ken menggelap, dan dengan raungan, cahaya hijau cemerlang memancar dari tubuhnya. Sesosok hantu ular piton hijau raksasa, setinggi puluhan kaki, muncul di belakangnya dan melintas di depannya. Dengan suara, bang, yang menggelegar, bumi berguncang, dan udara bergemuruh. Hantu ular hijau itu bertabrakan dengan wujud asli Aokui, dan wujud ular piton hijau raksasa itu langsung hancur, berhamburan menjadi hujan kunang-kunang hijau. Namun, wujud asli Aokui terhenti sejenak. Wajah Yu Ken memucat, dan sedikit darah muncul di sudut mulutnya, tetapi ekspresinya tetap tak berubah. Cahaya keemasan berkelebat di tangannya, dan sebuah boneka emas muncul. Ia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah, yang mendarat di boneka itu. Darah itu langsung menyerap tubuh boneka itu. Mata boneka emas itu tiba-tiba terbuka, berkilauan dengan darah, memberinya aura yang agak antropomorfik. Siulan tajam terpancar dari boneka itu, dan cahaya keemasan bersinar dari tubuhnya, menyerupai matahari kecil. Di dalam cahaya keemasan itu, tubuh boneka itu dengan cepat mengembang, berubah menjadi raksasa setinggi hampir 100 kaki, menghalangi Yu Ken dan Pang Yu. Raksasa emas itu sekarang menyerupai patung kayu seorang jenderal yang mengenakan baju besi emas. Wajahnya mengesankan tanpa amarah, memancarkan aura yang bermartabat dan benar, meskipun matanya yang merah membuatnya tampak aneh. Kepala Aokui yang seperti gunung terbanting keras, dan baut petir hitam tebal muncul di permukaannya, menyelimuti kepala ular itu seperti palu petir besar, jatuh dari awan. Bersamaan dengan itu, bola-bola petir hitam, masing-masing berukuran beberapa kaki, melesat keluar dari tubuh Aokui, berputar-putar dan menyambar Yu Ken dan Pang Yu dengan penuh tujuan. Bola petir itu melesat menembus kehampaan dengan suara berderit teredam, dengan mudah merobek udara, jelas memiliki kekuatan yang luar biasa. Ekspresi Yu Ken berubah drastis, dan ia melambaikan tangannya, mengirimkan beberapa sinar. Cahaya biru yang menembus boneka bersirah emas itu. Boneka jenderal bersirah emas itu segera bergerak, mengayunkan kedua tinjunya. Dua tinju besar menghantam kepala ular itu, tinju mereka memancarkan cahaya keemasan bagai matahari. Bersamaan dengan itu, cahaya biru yang menyilaukan bersinar dari tubuh Yu Ken, membentuk perisai pelindung yang menyelimuti dirinya dan Pang Yu. Duar,
Dengan suara dentuman yang memekakkan telinga, cahaya keemasan dan hitam melesat ke angkasa, mengaburkan sifat sebenarnya dari peristiwa itu. Dua aura, satu hitam dan satu emas, dengan cepat menyebar keluar, bergelora bagai sungai Yangtze yang perkasa. Riak-riak yang tampak jelas muncul di kehampaan di sekitarnya, dan tanah dalam radius 100 mil berguncang hebat, seolah-olah akibat gempa bumi. Kota Rikang sendiri mulai berguncang, tanahnya yang kokoh seketika berubah menjadi lautan yang bergejolak. Kedua aura tersebut menghantam perisai pelindung kota Rikang bagaikan gelombang pasang. Perisai itu bergetar hebat, memancarkan cahaya. Setelah beberapa tarikan napas, perisai itu pecah dengan keras, menciptakan lubang besar. Aura tersebut, yang masih belum mereda, terus menghantam tembok kota. Tembok kokoh itu langsung runtuh, mengirimkan puing-puing berhamburan kemana-mana. Banyak yang tak dapat melarikan diri tersapu ledakan, jeritan mereka bergema di mana-mana. Di luar kota, beberapa monster tingkat rendah, yang berada di dekatnya, juga tersapu oleh ledakan tersebut. Tanpa perlindungan dari unsur-unsur alam, mereka menderita kerusakan Ang jauh lebih parah daripada yang ada di dalam kota Rikang. Dalam sekejap itu, hampir 1000 monster tingkat rendah tersapu oleh ledakan tersebut, hancur menjadi bubur. Gedung tinggi tempat Simu berdiri berguncang hebat, tetapi tidak berpengaruh padanya. Ia menyaksikan pertempuran sengit yang terbentang di hadapannya, jantungnya berdebar kencang. Kekuatan kedua petarung melebihi ekspektasinya. Ia telah melawan makhluk tingkat bumi berkali-kali sebelumnya, bahkan membunuh 3 atau 4 orang dengan bantuan Yan Luo. Namun, lawan tingkat bumi yang sebelumnya ia hadapi umumnya berada di tahap awal tingkat bumi. Dibandingkan dengan Aokui, atau bahkan Yuken, terdapat perbedaan yang signifikan. Ia kini sedang melakukan transformasi totem, dan meskipun kekuatannya dapat mencapai tingkat bumi, kekuatannya terbatas pada ledakan kekuatan singkat dan tidak dapat bertahan lama. Dalam konfrontasi langsung, jika pertarungan berlarut-larut, ia kemungkinan besar bukan tandingan keduanya. Tentu saja, jika Yan Luo bersedia membantu, itu akan menjadi masalah lain. Benua Xie benar-benar menyimpan bakat-bakat terpendam, pikir Simu, merenungkan rencana masa depannya. Di luar kota, cahaya hitam dan emas meredup, memperlihatkan situasi di dalamnya. Lengan dan kepala boneka raksasa keluarga Jin telah lenyap, tubuhnya yang besar retak dengan beberapa retakan besar. Namun, serangan awal Aokui berhasil diblok. Meskipun hanya tersisa lapisan tipis perisai Qian di sekitar Yuken dan yang lainnya, perisai tersebut tetap memblokir serangan bola petir tersebut. Yuken melambaikan tangannya, dan sebuah bola cahaya Qian menyelimuti keduanya, membuat mereka terlempar mundur lebih dari 3 meter hingga terhenti. 3 jurus telah berlalu. Kita cukup beruntung untuk menahannya. Kuharap rekan Daois Aokui akan menepati janjinya, kata Yuken. Petir di kepala ular piton raksasa di udara telah lenyap, dan sisiknya tampak agak rusak. Mata besarnya melirik Yukan dan yang lainnya, kilatan samar berkelebat di dalamnya. Apa, mungkinkah Tuan Aokui ingin mengingkari janjinya? Tanya Yukan dingin, tangannya terselip di balik lengan bajunya. Raut wajah Pang Yu agak membaik. Ia berdiri di samping Yukan, tatapannya waspada, cahaya abu-abu memancar dari tubuhnya. Mata Aokui berkedip, dan sesaat kemudian, cahaya hitam menyambar tubuhnya. Wujud ularnya yang besar menyusut dengan cepat,
berubah menjadi wujud humanoid. Karena kau telah menerima 3 seranganku, aku akan menepati janjiku, kata Aokui dingin, berbalik dan terbang menjauh. Melihat ini, para monster iblis di bawah mengikutinya, berguling menjauh seperti naga yang marah, dan segera menghilang di langit yang jauh. Yukan menghela napas lega, melambaikan tangannya, dan memancarkan seberkas cahaya hijau. Boneka raksasa emas yang belum sempurna itu berkilauan dengan cahaya dan menyusut dengan cepat kembali ke wujud aslinya, meskipun permukaannya hampir retak, tak ada jejak cahaya keemasannya yang tersisa. Boneka itu jelas rusak. Ia mendesah dalam hati, menyimpan boneka emas itu, dan terbang menuju kota bersama Pang Yu. Di kota Rikang, semua orang bersorak-sorai, memuji penguasa kota mahkota emas dan Pang Yu. Hebat, kita menang, seru Cair penuh semangat. Simu juga menghela napas lega. Dengan satu jentikan tubuhnya, ia terbang menuruni gedung tinggi, menghilang di antara kerumunan, dan segera tiba di sebuah jalan kecil. Situ, iblis ular itu telah mundur. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita memanfaatkan kesempatan ini untuk meninggalkan kota? Tanya Cair. Meskipun iblis ular itu telah mundur, tidak ada jaminan ia tidak akan kembali. Kita tentu harus meninggalkan tempat yang bermasalah ini sesegera mungkin, tetapi kita tidak bisa langsung pergi, kata Simu. Apa maksudmu? Cair bingung. Cari tempat tinggal dulu dan pergi dalam 3 hari, kata Simu setelah ragu sejenak. Cair tentu saja tidak keberatan. Simu melirik kerumunan yang bersorak di jalan dan Pang Yu serta yang lainnya di udara, lalu berbalik dan berjalan menuju ujung jalan. Keesokan harinya, di sebuah penginapan kecil di daerah terpencil kota Rikang, sebuah jendela di lantai 2 sebuah ruangan terbuka lebar, menampakkan sesosok tubuh. Sosok itu adalah Simu. Ia menarik napas dalam-dalam dan memandang keluar jendela ke arah jalan. Sebagian besar pejalan kaki di jalan itu sedang terburu-buru, jelas terpengaruh oleh pengepungan monster kemarin. Saya khawatir banyak orang ingin meninggalkan kota Rikang. Simu tersenyum tipis. Ini lebih baik. Jika ia yakin aman, ia bisa berbaur dengan kerumunan dan pergi tanpa menarik perhatian. Saat itu, suara kepakan sayap terdengar, dan Cair terbang dari kejauhan. Simu sedikit mengernyit, dan Cair tampak sedikit bingung. Ada apa? Tanyanya. Situ, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Seperti yang kau duga, banyak orang meninggalkan kota hari ini, tetapi beberapa dari mereka menghilang tanpa jejak setelah pergi, teriak Cair. Menghilang tanpa jejak, Simu mengangguk sedikit, tetapi ia langsung memikirkan alasan hilangnya orang-orang ini. Monster-monster itu kemarin tidak sepenuhnya mundur ke rawa gua ular. Banyak yang masih berkeliaran 30 mil di luar kota. Beberapa bahkan melihat komandan ular rawa tingkat bumi berkeliaran di luar, kata Cair. Wajah Simu menjadi muram setelah mendengar ini. Komandan ular rawa itu tercela. Dia jelas berjanji kemarin untuk mundur jika kalah, tapi dia curang, seru Cair. Itu tidak benar-benar curang. Meskipun monster-monster itu hanya mundur 30 mil, mereka tetap menepati janji mereka. Simu tersenyum kecut. Aokui benar-benar bertindak seperti ini, benar-benar mengacaukan rencananya. Di mansion tuan kota, Yuken duduk di ujung meja, alisnya berkerut. Pang Yu duduk di dekatnya. Setelah istirahat semalam, kulitnya telah pulih secara signifikan,
tetapi dia juga tidak terlihat terlalu baik. Aokui sekarang berjaga 30 mil di luar kota. Kita tidak bisa mengatakan dia melanggar perjanjian. Hanya saja kita tidak memasang taruhan sebelum kemarin, jadi dia memanfaatkan situasi ini, kata Pang Yu, merasa agak bersalah. Rekan Daois Pang, jangan salahkan dirimu. Orang ini mungkin terlihat ceroboh, tapi sebenarnya dia sangat bijaksana dan berkuasa. Kalau dia mau mengingkari janjinya, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kata Yu Ken. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita berdua bicara lagi dengan Aokui? Tanya Pang Yu. Sayangnya sia-sia. Aokui sudah melakukan tipu daya yang begitu tak tahu malu dan tidak menghormati martabatnya. Percuma saja kita pergi, kata Yu Ken. Satu-satunya yang bisa kita lakukan sekarang adalah berusaha sebaik mungkin membujuk orang-orang di kota agar tidak meninggalkan kota untuk sementara waktu. Aokui tidak bisa tinggal di luar kota selamanya, kata Yu Ken setelah merenung sejenak. Pang Yu mengangguk perlahan setelah mendengar ini. Hanya ini satu-satunya cara sekarang. Tak lama kemudian, sebuah pengumuman dipasang di istana penguasa kota, mengumumkan apa yang terjadi di luar kota. Sejumlah besar orang barbar dan manusia segera mengepung area di dekat pengumuman itu. Semuanya, saya yakin kalian semua tahu situasi di luar kota. Suku iblis sedang menjaga tembok kota. Meninggalkan tembok kota saat ini terlalu berbahaya. Semuanya, harap tetap di dalam jika memungkinkan. Kami tidak akan menghentikan siapapun meninggalkan kota dengan gegabah, tetapi kami tidak akan menanyakan apapun yang terjadi. Seorang tetua dari suku ular ganas berbicara dengan keras, berdiri di depan pengumuman itu. Pernyataan ini membuat semua orang gempar, diskusi yang ramai. Suku iblis tidak akan lama menjaga tembok kota. Demi keselamatan kalian, harap bersabar untuk saat ini, lanjut tetua itu. Di belakang kerumunan, Simo berdiri di sudut terpencil, wajahnya tertutup topi kerucut. Cair masih berjongkok di bahunya. Ia melirik pengumuman itu, lalu berbalik dan berjalan pergi. Situ, apa yang harus kita lakukan? Cair bertanya, apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita harus tinggal dulu, kata Simo setelah ragu sejenak. Aokui sedang menjaga tembok kota. Jika dia pergi gegabah dan entah bagaimana ketahuan oleh mereka, itu akan menjadi bencana. Dalam hal ini, lebih baik tetap di kota dan meningkatkan kekuatanmu semaksimal mungkin. Lagi pula, terlalu sulit bagiku untuk pergi ke puncak Lingtian, tanah suci klan iblis, dengan kekuatanku saat ini.